Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan aku Nurul Gita Pratiwi, NIM 2076098, mahasiswi Pendidikan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini kita bertemu di mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Ibu Irka Hendriani, Eskom MKOM. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang berbagai macam percabangan di Java, yaitu ada percabangan if, percabangan if-else, percabangan if-else-if, dan percabangan switch case. Nah, yang pertama itu kita langsung saja masuk ke percabangan if. Nah, percabangan if ini adalah bentuk pernyataan percabangan yang paling sederhana. Bentuk percabangan ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan dieksekusi. Namun jika sebaliknya, jika pernyataan salah, maka tidak akan dieksekusi. Karena if hanya memiliki satu blok saja, yaitu blok pilihan yang akan dieksekusi adalah blok yang jika kondisinya benar. Nah, untuk contoh programnya, seperti ini. Ini adalah seperti biasa kita memakai nama file sesuai dengan tujuan kita, yaitu tentang if. Nanti public class-nya if, public static void main. Nah, di sini kita pakai import Java until scanner karena di sini kita memakai scanner scan. Nah, ini adalah nilai if-nya. Nilai if ini, statement if ini berisikan bagaimana kita belanja besar dari 100.000. Nah, di sini ada keluaran atau outputnya yang akan ditampilkan seperti selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, di sini juga ada keluaran sistem outnya yang akan dikeluarkan, output yang akan dikeluarkan itu total belanjaan kita. Nah, di sini output kedua ada selamat kita mendapatkan hadiah. Berarti program ini contohnya untuk mencari apakah kita bisa mendapatkan hadiah atau tidak. Dan output ketiga ada kata terima kasih. Jadi di sini ada 3 output atau keluaran yang akan kita peroleh. Nah, untuk if itu sendiri, statementnya itu tentang belanja kita itu peraturannya atau statementnya itu besar dari 100.000. Nah, coba kita run. Besar dari 100.000 itu mulai dari 101 sampai ke atasnya ya. Nah, ini kita run, kita output pertamanya itu masukkan total belanjaan. Coba kita masukkan total belanjanya 120.000. Kita enter. Nah, selamat Anda mendapatkan hadiah. Terima kasih. Berarti ini adalah outputnya itu bernilai benar, makanya selamat Anda mendapatkan hadiah ini bisa dieksekusi, karena if ini hanya mengeksekusi blok yang bernilai benar saja. Kenapa benar? 120.000 itu apakah besar dari 100.000? Ya, 120.000 itu besar dari 100.000. Nah, bagaimana kalau tidak statement if ini tidak terpenuhi? Apakah yang akan terjadi? Nah, di sini coba kita pilih nilai belanjaannya yang tidak besar dari 100.000. Itu misalnya 89.000. Nah, 89.000 berarti statement if ini tidak terpenuhi atau tidak benar nilainya, karena 89.000 itu tidak besar dari 100.000, melainkan kecil dari 100.000. Maka statement output yang kedua ini, yang selamat Anda mendapatkan hadiah itu tidak akan terdeteksi atau terverifikasi, karena kita tidak memenuhi nilai if-nya gitu, karena if hanya mengeluarkan nilai blok yang bernilai benar saja, itu nilai if yang pertama tadi 120.000 itu besar dari 100.000, berarti nilai if-nya itu benar karena terpenuhi, maka output kedua itu bisa dikeluarkan nilai outputnya. Jika tidak, jika false itu kayak 89.000 ini tidak memenuhi nilai besar dari 100.000, maka hanya dikeluarkan output terima kasih. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke percabangan yang kedua. Percabangan kedua itu tentang percabangan if else. Nah,
pada pernyataan if ini kita hanya diberi sebuah pilihan atau pernyataan yang dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Jika di if, itu kita hanya diberi sebuah pilihan, hanya satu pilihan. Jika dia benar, maka kita akan eksekusi. Jika dia salah, maka tidak akan kita eksekusi. Nah, kalau di if else ini ada satu kondisi tertentu di mana kita membutuhkan pengeksekusian ini dari perintah khusus jika bernilai salah. Jadi di sini if else ini pernyataan percabangannya itu memiliki dua blok pilihan. Blok pilihan pertama itu dieksekusi jika dia benar, dan blok pilihan kedua itu dieksekusi jika dia salah gitu. Jadi ada dua blok di sini. Kita keluarkan nilai yang true-nya kita keluarkan, nilai false-nya juga kita keluarkan. Berarti if ini untuk nilai true atau benarnya, else ini untuk mendeteksi nilai false atau salahnya. Kita lihat untuk contoh dari if else. Nah, di sini kalau tidak diganti. Oke, ini. Nah, di nilai if else ini aku sudah membuatkan contoh programnya. Nah, di sini kita juga pakai import Java until scanner karena kita juga memakai scanner scan, dan nama kelasnya kita kasih if underscore else. Kenapa? Karena agar memudahkan saja. Nah, untuk public class ini peraturannya tidak boleh di spasi ya. Bolehnya itu tanda underscore. Untuk tulisan pertamanya boleh dikasih huruf besar. Nah, oke, di sini kan kita lihat bisa ada if dan else. Nah, untuk statement if-nya ini nilainya besar sama dengan 75. Jika besar sama dari 75 ini dimulai dari 75, 76, 77, 78 dan seterusnya. Nah, di sini ada 4 output ya. 4 output atau keluarannya. Pertama itu output untuk nama, yang kedua itu untuk nilai, dan yang ketiga itu jika dia bernilai benar, maka akan keluar outputnya seperti ini. Selamat, nama yang kita masukkan, terus dikasih Anda lulus. Kalau dia salah atau false, maka akan keluar outputnya maaf, nama yang telah kita sebutkan Anda gagal gitu. Nah, di sini bisa dilihat sistem out ini kan sama, sistem out print ini kan sama-sama untuk keluaran. Nah, pertanyaannya kenapa di sini ada print, di sini print, di sini println, dan di sini println. Karena apa? Karena di sistem out print ini bedanya dia sama-sama mengeluarkan atau sama-sama berfungsi sebagai output, tapi bedanya sistem out print ini kita masukkan outputnya sendiri gitu. Berarti outputnya itu tidak keluar secara langsung. Kita keluarkan jika kita runkan filenya, maka kita disuruh untuk memasukkan nama yang kita inginkan, dan di sini ada nilai yang ingin kita masukkan. Nah, kalau di sini println ini dia langsung terdeteksi atau langsung keluar outputnya ketika kita selesai memasukkan nama dan nilai. Nah, langsung saja kita runkan untuk lebih jelasnya. Nah, kelihatan di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Kita coba masukkan nama. Nah, output keduanya juga kita disuruh untuk memasukkan nilai secara mandiri, secara manual. 90. Nah, untuk println ini dua output terakhir, maka ini akan keluar secara langsung. Nah, selamat kita Anda lulus. Nah, di sini hanya dihasilkan 3 keluaran, bukan 4 keluaran. Karena apa? Di sini 90 itu memenuhi statement dari if. Statement if ini adalah nilainya besar sama dari 75, dan 90 ini besar sama dari 75. Maka statement yang dikeluarkan itu dari if. Nilainya bernilai true, makanya dikeluarkan outputnya ini. Selamat kita Anda lulus. Nah, bagaimana kalau outputnya itu, nilainya itu tidak memenuhi statement if ini? Coba lagi, masukkan nama kita. Nilainya 67 deh. 67. Nah, maaf kita Anda gagal. Di sini juga
karena nilai 67 tidak memenuhi statement dari nilainya 7 besar sama dari 75. 67 ini enggak besar sama dari 75, melainkan kecil dari 75. Maka nilai if ini tidak terpenuhi. Statement if tidak terpenuhi, maka dilanjutkan ke output else atau statement else. Karena else ini adalah blok untuk menampung keluaran yang salah. Nah, ini dia bedanya. Kalau di if hanya mengeluarkan satu keluaran saja, yaitu keluaran yang hanya bernilai benar. Yang bernilai salah tidak akan dikeluarkan. Namun kalau di if else itu ada dua blok pilihan. Kita bisa mengeluarkan jika nilainya benar, kita juga bisa tahu hasilnya jika nilainya salah. Nah, kita lanjut ke percabangan yang ketiga, yaitu percabangan if else if. Nah, percabangan if else if ini sama dengan percabangan if else. Dia memiliki dua kondisi atau lebih, yaitu dengan menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Percabangan if else ini penting untuk diketahui sebab pada kondisi tertentu kita memerlukan pengeksekusian suatu perintah khusus dari beberapa perintah khusus yang ada. Pada sintaks if else if ini, kita dapat melihat bahwa terdapat lebih dari satu kondisi di dalam rangkaian blok percabangan. Proses pengujian kondisinya ini dimulai dari kondisi yang paling atas ke bawah. Nah, seperti kita lihat contoh untuk if else if ini. If else if. Nah, ini. Kita masih pakai import Java Scanner karena di sini kita ada pakai scanner scan. Nah, di sini ada dua keluaran seharusnya. Sistem out print inputkan nilai. Tadi print berarti outputnya tidak keluar secara langsung. Kita yang masukkan nilainya secara manual. Dan ini sistem out println grade plus grade. Nah, println ini berarti dia keluar secara langsung. Nah, di sini dia sama if, ada if dan else juga. If berarti nilai if dan else if. Nah, ini kita mendeteksinya dari nilai yang terbawah gitu. Nah, untuk statement if nilainya itu besar sama dari 90. Besar sama dengan 90. Berarti nilainya itu dari 90, 91, 92 dan seterusnya. Nah, untuk statement nilai yang kedua itu nilainya besar sama dengan 80. Oh ya, untuk if yang statement besar sama dengan 90 itu grade-nya A. Nah, kalau else if itu nilainya besar sama dengan 80, berarti mulai dari 80, 81 sampai 89. Itu merupakan B+. Kenapa sampai 89? Karena nilai 90 itu sudah masuk ke statement yang pertama, grade-nya itu A. Jadi untuk grade B+, itu nilainya dari 80 sampai 89. Kita lihat untuk statement yang ketiga itu bersama dengan 70, yang berarti nilainya mulai dari 70 sampai 79, itu B. Grade-nya B. Nah, untuk statement keempat itu mulai dari bersama dengan 60, berarti dari 60 sampai 69. Nah, seterusnya dari 50 sampai 59. Untuk nilai D-nya 40 sampai 49. Dan untuk nilai E-nya, bagaimana dengan nilai E? Nah, nilai E ini adalah pilihan terakhir. Jika tidak ada maksudnya nilai yang tidak sesuai dengan yang keempat ini. Kalau ini dari 90 sampai seterusnya, ini 80 89, 70 sampai 79, 60 sampai 69, 50 sampai 59, 40 sampai 49, dan E ini di luar dari statement yang 4 sebelumnya. 5 statement sebelumnya. 6 statement sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita run. Kita masukkan nilainya misalnya 9, 7. Grade-nya A. Kita coba untuk bisa kita buktikan untuk nilai B+. Kita coba nilainya 7, 6. Oh ya, 76. Itu nilainya B. Kalau untuk B+ itu 80 ya, 80.
85. Nah, terlihat jelas kan grade 2 plus. Nah, coba kita untuk menampilkan nilai untuk grade E. Di sini berarti kalau nilai dari grade E itu yang paling rendah di sini 40 ya, 40. Berarti kalau di luar dari 6 statement ini berarti nilainya kita kasihlah 23. Grade-nya E karena dia di luar dari statement yang 6 ini. Jadi itu perbedaannya terlihat kalau di if hanya menampilkan satu nilai keluarannya itu yang bernilai true saja yang akan dieksekusi. Kalau di else if itu ada 2 blok atau 2 keluaran, 2 pilihan, bisa kita keluarkan yang nilai else-nya, bisa kita keluarkan nilai if-nya. Kalau di sini kita ini menampilkan sesuai rentang nilai yang ada. Berarti if else if ini memiliki rentang nilai. Oke, cukup. Kita lanjut ke nih, percabangan switch case. Nah, percabangan switch case ini bentuknya itu sama dengan if, else, if. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda, tapi cara kerjanya itu sama. Nah, di case pertama kita lihat sini. Mana diperbesar saja ya. Nah, di sini case yang pertama itu artinya nilai variabel yang akan dibandingkan. Nah, di sini ada switch. Di switch ini ada variabel, nilai variabelnya. Nah, di switch ini kita bisa memakai karakter juga ya, karakter. Tapi kita umumnya memakai variabel. Jadi di sini kita taruh 60. Nah, untuk case yang pertama, nilai variabel yang akan dibandingkan. Apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak? Kalau ya, maka kerjakan kode yang ada di dalam case 1. Kalau tidak, kita lanjut ke case 2. Jika tidak juga, kita lanjut ke case 3. Dan jika tidak ada di pilihan case 1, case 2, dan case 3, maka kita akan mengerjakan nilai yang ada di default. Nah, bentuk seperti ini juga bisa, ada case A, case B, itu sama. Nah, di sini perlu diperhatikan, ada juga kata kunci break dan default. Break artinya berhenti. Ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Nah, default. Nah, seperti yang dibilang tadi, default artinya jika nilai variabel tidak ada di pilihan case yang ada, maka kita akan mengerjakan nilai yang ada di default. Pilihan default ini juga tidak memiliki break, karena dia adalah pilihan yang terakhir. Artinya pengecekan akan berakhir di default itu. Nah, kita lihat untuk contoh dari switch case-nya. Nah, ini contoh dari switch case. Nah, ini sama. Di sini kita punya pilihan switch dan case. Kalau di if else if ini sama dengan if else if. Kalau di if else if ini seharusnya di sini if ya, di sini if, di sini else if. Di sini if, di sini if, di sini else if. Namun di if else if itu tidak memiliki break atau default. Karena break dan default itu khusus untuk switch case. Nah, ini contohnya. Kita memasukkan ini bukan variabel, ini karakter ya. Karakternya lampu. Nah, di case ini, case pertama itu merah. Lampu merah, perintah keluarannya itu lampu merah, maka dia berhenti. Kita jeda dulu sebentar. Kalau pilihannya itu jatuh di case merah, maka break-nya maka pencekannya akan berhenti di sini. Yang kedua itu kuning. Kalau dia kuning, maka lampu kuning harap hati-hati itu keluarannya. Kalau kita menemukan masukannya kuning, keluarannya ini. Nah, di sini juga akan berhenti jika jawaban kita itu kuning. Karena dia tidak akan lanjut ke pengeksekusian selanjutnya. Nah, kalau ini hijau. Lampu hijau silakan jalan. Nah, jika warna-warna yang jika lampu, kita akan memakai karakter lampu di sini. Jika tidak ada di 3 warna ini yang kita masukkan, maka kita akan menggunakan default,
itu warna lampu salah. Nah, di switch case ini kita bisa masukkan juga angka seperti, cuman di sini di switch case ini angka yang kita masukkan itu bulat 90. Bedanya kalau di if else if itu kita masukkan angkanya itu bulat, cuman ada rentang nilainya. Kita memakai tanda. Misalnya nilai if-nya itu besar sama dari 90. Berarti itu nilainya ada rentang dari 90 sampai seterusnya. Besar sama dengan 80, berarti nilainya dari 80, 81, 82 sampai 89. Nah, ini coba kita runkan nilainya. Oh ya, di sini sistem out-nya. Di sini ada empatnya perintalan. Yang print itu yang pertama, sebelum untuk kita menyebutkan nama warna. Biasanya itu warnanya langsung. Nah, coba kita masukkan warna hijau. Nah, sukses. Lampu hijau, silahkan jalan. Berarti kita memakai case yang ketiga. Lampu hijau, silahkan jalan. Gimana kalau kita menggunakan yang bagian default? Di sini hanya ada warna merah, kuning, dan hijau. Jadi coba kita pakai warna ungu. Warna lampu salah, maka akan terpakai yang bagian default-nya. Berarti di sini kita harus memakai warna-warna yang ada di case terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka kita akan mendapatkan output yang di default. Nah, terus saja masuk ke sini. Nah, ini apa perbedaan if dengan switch? Switch itu kondisinya hanya dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter saja, atau string. Sedangkan if else yang dapat menggunakan operasi seperti tanda kecil, tanda besar, besar sama dengan, kecil sama dengan. Terus nilainya seperti yang dibilang tadi ada rentangnya. Jika kita membuatkannya besar sama dengan 90, maka nilainya itu mulai dari 90, 91, dan seterusnya. Jika besar sama dengan 80, mulai dari 80, 81, 82, dan seterusnya, sampai 89. Kalau kita ini tidak ada konstanta yang sama dengan sebuah switch. Terus angka yang digunakan harus berkisar di antara 0 sampai 255. Harus menggunakan break, gunanya untuk mengakhiri statement. Misalnya kita sudah warna yang kita masukkan seperti tadi, warna hijau. Berarti kita berhenti di statement hijau itu, karena default itu adalah pilihan terakhir jika tidak ada warna yang kita masukkan itu tidak masuk ke pilihan case 1, case 2, dan case 3. Nah, di sini juga ada, di switch ada default. Ini bisa dibilang sebagai else-nya switch case, gitu. Pilihan terakhirnya. Nah, oke. Guys, dari aku itu saja penjelasan tentang percabangan. Ada 4 percabangan di Java, itu ada percabangan if else, if, dan switch case. Nah, kalau if itu tadi untuk satu keluaran saja, yaitu dia hanya mengeksekusi keluaran yang bernilai true saja. Terus if else itu kita mengeluarkan 2 percabangan, percabangan yang salah dan percabangan yang benar. Kita akan mengeluarkan hasil, kita bisa mengeluarkan salah satunya gitu. Jika dia benar maka akan ada juga hasilnya, jika dia salah juga ada hasilnya. Nah, kalau if else if ini sama, tapi kita bisa sama ada pilihan. Untuk pilihan yang pertama itu if, terus else if, dan ke bawahnya. Itu kita akan dan juga ada rentang nilainya. Kita juga bisa menggunakan kode atau tanda. Sedangkan di switch case itu sama dengan if, else, if, tetapi bedanya dia menggunakan switch dan case. Di switch case ini kita bisa menggunakan karakter, tapi variabelnya itu variabel bulat dari kisaran 0 sampai 255. Variabelnya itu tidak memiliki rentang. Jadi kalau 90 ya 90, 80 ya 80. Kalau di if else if itu ada rentang nilainya. 80 besar sama dengan 80 berarti nilainya dari 80 sampai 89. Nah, itu untuk percabangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.